Selamat kembali di Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-558. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Seperti biasa, di part yang ke-558 kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada 2 saham yang di request oleh teman-teman, yaitu CEM dan Kuas, sedangkan 4 saham lainnya saya pilih berdasarkan top score dari screener JCS. Sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG hari ini di dalam zona merah, opening juga langsung dibanting dan akhirnya closing di minus 0,46% di level 6994. Kalau kita perhatikan total transaksi hari ini 12,2 triliun dengan 150 saham yang bergerak naik, 392 saham yang bergerak turun, dan ada 157 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita lihat dari asing, kembali mencatatkan net sell. Kali ini masih besar juga di sekitaran 721 miliar. Ini banyak sekali ya, 721 miliar. Sebelumnya juga sampai 1, sekian triliun. Hari ini juga cukup besar. Artinya dari progres selama ini yang mereka akumulasi, kemudian ada yang mulai mencoba untuk taking profit. Nah, ini mungkin coba kita lihat sekilas menggunakan JCS, kira-kira di mana sih pergerakan dari indeks kita, di level berapa yang harusnya kita coba untuk lebih bersabar menunggu, biar kita tidak istilahnya nyangkut ya. Kita harus ambil di momentum yang mungkin tidak terlalu tepat, tapi setidaknya tidak membuat kita banyak lossnya. Nah, ini kalau kita perhatikan level dari composite kita, indeks kita itu telah turun di bawah level 7073, itu level support paling kuat. Kemudian dia retest, mencoba untuk kembali tembus, namun sayang itu ada rejection di sana dan akhirnya dia turun kembali. Nah, penurunan ini hati-hati, maka dia akan terus melanjutkan penurunan. Ini kalau kita lihat dengan Fibo, maka selanjutnya kalau memang dia tidak bisa naik lagi di atas 7073, maka indeks kita berpeluang untuk bisa terus turun dan akan kembali menguji level 6926. Nah, setelah 6926 kita lihat ke berapa? Kita coba lihat lebih jauh menggunakan weekly ya. Weekly charting dari composite kita, dari indeks kita. Tapi kalau terdekat ya di 6926, tapi kalau dia mau jauhnya, maka dia bahkan bisa sampai di level 6500 sampai dengan 6695, 6700. Itu udah lumayan ya, cukup dalam secara weekly. Walaupun kalau kita perhatikan secara tren, itu memang dia masih uptrend dan wajar sekali indeks kita terus turun karena sudah beberapa kali mencoba untuk terbang tinggi bahkan sampai all time high beberapa waktu lalu. Jadi wajar untuk indeks koreksi, namun tinggal posisi kita jangan sampai kita ada di posisi yang salah, di posisi tengah-tengah lah atau posisi atas bahkan. Jadi selalu kalau yang mau trading ya disiplin, jangan sampai kita tidak mau disiplin, kemudian kita dibabat, dibanting habis, ternyata kita kehilangan momentum. Dana kita pas tidak ada, peluru kita pas kosong, tapi ada banyak sekali peluang di sana. Nah, itu kita akhirnya tidak bisa memanfaatkan momentum tersebut. Makanya banyak yang bilang, banyak yang mengatakan bahwa cash itu diperlukan di saat-saat seperti ini. Sampai tahun depan banyak sekali YouTuber, banyak sekali analis, bahkan sampai pimpinan tertinggi negara pun sudah mengatakan bahwa resesi itu luar biasa dan dunia di tahun 2023 akan mungkin lebih gelap lagi. Tapi kita boleh prepare semua itu, tapi janganlah sampai kita cemas ataupun takut. Jadi kita prepare dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Jadi kita mau trading ya harus disiplin. Kalau mau invest ya harus cari saham yang memang ketika penurunan indeks itu terjadi dia cukup kuat, punya bantalan yang kuat. Nah, itu yang kita sebut dengan defense stock, itu yang kita cari juga. Jadi kita mengkombinasi ada saham yang untuk defense ya, dia mempertahankan kinerja portofolio kita secara keseluruhan,
Ada juga saham yang digunakan untuk attack, dalam artian ketika indeks kembali rebound, dia duluan yang akan rally dan itu bisa membuat kinerja portofolio kita jadi bagus. Nah, itu harus teman-teman analisa lebih mendalam dengan fundamental. Jadi apapun analisanya, tapi pada akhirnya yang menentukan itu kita sendiri, baik dari money manajemennya, kemudian dari capitalnya sendiri, dan kemudian dari eksekusi ya, psikologis kita seperti apa dalam menghadapi ketidakpastian yang ada saat ini. Jadi indeks itu masih cukup rawan kalau dia tidak naik di atas 7.073 ya, 7.073, maka tentu level 6.000 sekian tadi ya bisa saja ditembus, bisa saja, tapi kita tidak berharap dia sampai ke sana. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham CEM ya, yang di request, CEMSTAR Indonesia Tbk. Saham CEM ini ditutup menguat 2,04% di level 100, dimana kalau kita perhatikan secara final score value dia adalah 45 dengan status wait and see. Dimana kalau teman-teman bisa perhatikan CEMSTAR ini sepertinya baru IPO ya, ini kalau tidak salah. Dia IPO-nya di listing date 8 Juli ya, betul ya, 8 Juli 2022 baru IPO, dan cenderung dia turun terus. Saat ini dia punya level resist terdekat, resist paling kuat adalah di 104. Kemudian ada bullish divergence beberapa waktu sebelumnya, di bulan September ada bullish divergence di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat CEM bisa breakout dari 104, maka itu menarik dan berpeluang untuk menguji 119. Tapi selama dia masih belum bisa breakout dari 104, maka lebih bagus teman-teman wait and see terlebih dahulu di saham ini. Kemudian kita bergeser ke saham berikutnya, saham kuas, yaitu saham milik Ace Oldfields ya. Ini saham cenderung kalau teman-teman perhatikan pergerakannya banyak shadow-nya, naik, shadow lagi, turun, naik, shadow, turun lagi. Jadi dia bergeraknya di situ-situ saja dengan rentang 72 sampai dengan 85. Jadi dia hanya bermain di area sana. Tapi kalau tektokan itu kan juga enak nih. Nah, kalau teman-teman yang ingin membeli ya, kebetulan ada yang request ini juga, dia mengatakan bahwa ada waran ya yang akan expired ya. Expired warannya itu di Oktober ya, 20 Oktober kalau tidak salah 2022 ini. Trading start dengan tebus itu di harga 250, sedangkan harga saat ini hanya di 79. Ini, nah kalau kita pelajari soal waran ya, misalnya teman-teman belajar soal waran, ini kembali tergantung pada manajemen. Kalau manajemen ingin agar kita menebus saham kuas, waran ini jadi saham, maka tentu harganya akan dibuat lebih menarik ya. Misalnya harga saat ini di 500. Sedangkan kita punya waran dan kita tebus di harga 250. Sekali kita tebus, otomatis kita auto cuan karena harga marketnya, harga induknya itu di 500, sedangkan kita tebus cuma 250. Tapi kalau kondisi saat ini, maka tentu manajemen seolah-olah tidak ingin kita tebus. Karena apa? Buat apa kita tebus harga 250, sedangkan di market harganya cuma 79. Jadi dari jangka waktu yang sudah pendek ini, tinggal kita lihat apakah manajemen punya strategi mau menginginkan investor seperti kita menebus atau tidak. Itu tergantung dari bagaimana mereka mengangkat harga saham ini bisa sampai melebihi dari harga tebusnya. Tapi kalau kita lihat ini kalau mau arah berkali-kali ya bisa juga sih sebenarnya, tapi tinggal teman-teman atur strategi seperti apa. Kalau misalkan dia bisa breakout dari 85, ya boleh teman-teman buy on breakout. Atau kalau dia turun tapi tidak turun di bawah 72 juga boleh buy di sana. Jadi buy on breakout resist atau dekat dengan support, itu teman-teman bisa atur strategi. Namun secara keseluruhan final score value indikatornya memang saat ini masih jelek, di mana hanya skornya 35 dengan status ignore. Kemudian selanjutnya kita punya saham milik IPPE. Ya, ini sudah masuk ke saham-saham top ya, top JCS Score, jadi screener yang kita gunakan. Nah, sebelum kita lanjut, biar teman-teman bisa dapat screener seperti itu, teman-teman bisa berlangganan di website kita di joranvest.com ya. Teman-teman bisa berlangganan di sini, bisa pilih layanan,
pilih Joran Vestar System, teman-teman bisa pilih paket langganan hanya 40.000 per bulan. Jadi dengan 40.000 ini teman-teman bisa akses bot chart tadi, chart JCS. Jadi bisa dapat screener, dapat juga otomatis chart dan alert di sana juga teman-teman dapatkan. Tapi kalau mau dapat lebih lengkap, termasuk chart, ada artikel, ada analisa di Discord, ada edukasi berupa modul pembelajaran dan webinar recording. Kalau ada webinar teman-teman bisa ikut, itu teman-teman bisa pilih paket yang di depan, yaitu 100.000 per bulan saja. Itu teman-teman bisa daftarkan di sana. Kita lanjut IPPE. IPPE sendiri ditutup 9% hari ini, naiknya luar biasa banyak. Indo Pureko Pratama ditutup di 204 dan itu dia berhasil breakout dari 196 yang mana juga merupakan kemarin itu merupakan resist, sekarang berubah menjadi support paling kuat. Selama dia di atas 196, maka IPPE itu aman dan masih berpeluang untuk terus melanjutkan penguatan menuju ke 252 target berikutnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, seperti apa strateginya? Ya teman-teman bisa di sini. Kalau dia turun, misalkan dia opening dibanting dulu tapi masih kuat di atas 196, silakan buy. Mungkin 196 sampai dengan 200 bisa menjadi area beli. Cut loss mungkin di bawah 192 atau bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing, dan targetnya adalah menuju ke 252. Secara keseluruhan final score value dia 75, yaitu statusnya bagus dan juga ada bullish divergence di sana di saham IPPE. Kemudian kita bergeser ke saham selanjutnya, yaitu saham Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten INDF. INDF ditutup menguat tipis 0,82% di level 6125, di mana kalau kita perhatikan INDF itu sudah rally cukup tinggi, dibanting kembali di level 6 ribuan. Saat ini dia dekat dengan SPK, yang mana karena harga saat ini ada di bawah SPK, maka SPK itu menjadi resist, yaitu di level 6175. Itu cukup dekat, cuman sekitar 2 tick ya. 2 tick. Kalau dia bisa lewati, kalau dia bisa breakout, ya teman-teman silakan buy on breakout. Selama dia belum breakout, ya kita wait and see. Jadi strategi di NDF, buy on breakout dari 6175, target ke 6625, cut loss di bawah 6100. Selama tidak breakout dari 6175, maka lebih bagus kita wait and see di saham INDF. Tapi kalau bisa breakout, silakan buy di sana, karena juga indikator secara final score value dia 75. Artinya dari 5 indikator itu rata-rata semuanya mendukung dengan statusnya good. Kita bergeser ke saham selanjutnya, yaitu saham milik BJBR ya, Bank Jawa Barat. Oke, saham milik Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ditutup stagnan di level 1360, di mana kalau kita perhatikan BJBR sendiri juga punya final score value yang bagus. Total skornya adalah 75 dengan status good, dan juga saat ini dia masih berada di bawah area SPK. SPK dia di 1375, closing dia di 1360. Artinya selama dia belum melewati 1375, tentu lebih bagus kita wait and see, kita jangan dulu beli. Tapi ketika dia bisa breakout 1375, maka silakan buy on breakout 1375, target ke 1405 dan batasi SL di bawah 1350. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout dari 1375 silakan buy. Tapi kalau belum mampu, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di saham BJBR. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-558 adalah saham milik PP London Sumatera Indonesia Tbk atau dengan kode emiten LSIP ya, Lonsum. Saham milik PT London Sumatera, Lonsum ini ditutup menguat tipis 0,93% di level 1090, di mana kalau kita perhatikan secara final score value dia 75, statusnya good, dan juga kalau misalkan teman perhatikan level dia itu berada juga di bawah SPK. Jadi rata-rata semua masih berada di bawah SPK, tapi kalau dia bisa naik, kalau dia bisa breakout dari 130, ya menarik juga untuk kita beli ya, untuk kita ikuti. Nah kalau saat ini ya kita bisa masuk dalam waiting list kita, dalam watch list kita. Kalau LSIP bisa breakout 1130, ya silakan buy on breakout.
target ke 12.30. Tapi selama belum bisa, tentu kita lebih bagus wait and see. Walaupun secara indikator keseluruhannya sudah bagus. Hanya tinggal kita menunggu bersabar, dia breakout dari 1130 itu mungkin jauh lebih menarik dengan target ke 12.30, cut loss di bawah 1100. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa ini saya mau beli juga, ya terserah, bebas-bebas saja. Teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, ya saya menunggu dia konfirmasi untuk breakout dari area SPK ataupun RPK. Nah, kebetulan karena dia dekat dengan SPK-nya, ya tentu saya bersabar untuk melihat dia apakah bisa melewati 1130 atau tidak. Kalau bisa lewati itu ya bagus. Tapi kalau belum bisa, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Oh ya, sebelum menutup video ini, terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton semua video saya. Kebetulan ada fitur baru dari YouTube yang sudah saya taruh di semua video saya. Mungkin kalau teman-teman yang merasa bermanfaat atau mungkin ini bisa menjadi panduan buat teman-teman, mungkin bisa bantu supportnya. Selain teman-teman berlangganan di Joran Fest, teman-teman juga bisa memberikan say thanks lah di setiap video. Itu ada tinggal klik yang ada tombol terima kasih ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan berapa yang teman-teman inginkan. Ini tidak memaksa, terserah. Jadi hanya untuk teman-teman yang mungkin merasa bahwa ini bermanfaat. Jadi kalau merasa bermanfaat tapi teman-teman tidak mau seperti ini juga tidak masalah. Ini hanya saya informasikan fitur baru dari YouTube ya. Ini baru saya pasang, saya coba-coba. Jadi kalau teman-teman mau, silakan tinggal tekan terima kasih, disesuaikan dengan budgetnya ya. Itu namanya apa? Super thanks namanya. Itu langsung nanti ada apa tuh? Ada bonusnya akan dipublikasikan atas nama Anda. Oh ya, jadi komentar teman-teman tuh nanti ada kayak badge gitu sepertinya. Entahlah seperti apa. Saya baru pasang ini dan baru tahu. Jadi itu hanya informasi buat teman-teman. Kalau yang berasa bermanfaat. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-558. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.